Oke, mungkin ini menjadi konten yang agak unik dan spesial karena barusan dalam sejarah pertama kalinya dalam saya buat konten akhirnya bisa kolaborasi dengan salah satu YouTuber terkenal. Ya, kalau saya bukan YouTuber, saya cuman orang biasa lah kira-kira yang mencoba memanfaatkan YouTube sebagai salah satu cara untuk menyampaikan keresahan dan berbagi dan bersilaturahmi. Nah, kali ini saya sudah kedatangan the Queen of YouTube. Karena kalau Atta Halilintar itu the king, ini the queen yaitu Ria Ricis. Are you ready? Alright baby, time is yours. Selamat malam Ria Ricis. Malam, tapi sebenarnya ini cuman KW-nya aja. Oh, ini bukan Ria Ricis ya? Bukan. Ini adalah Dian Syafira. Saya kira Dian Ricis. Dian, bagaimana kabar Dian? Alhamdulillah baik. Aduh, saya dapat infomu. Padahal saya kenal kau ini Dian hanya gara-gara kegiatan waktu seminar datangkan Rocky Gerung. Yeah. Oke, jadi nice people buat selalu yang tanya-tanya. Kak minta dong nomor WA Rocky Gerung. Kak bisa tak kadi jadi teman debat, teman diskusinya Rocky Gerung. Yeah. Nah ini panitianya. Dan ini yang datangkan ini, yang telepon-telepon baku WA, baku SMS dan sebagainya kan. dan ternyata kita ketemu dalam kesempatan kedua Kakak Dian. Iya. Tapi ini berbeda karena saya undang ini karena kita sudah diundang sebelumnya sama Ricis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan langsung ke Jakarta itu dia. Langsung. Oke Dian, langsung saja to the point. Ini gimana ceritanya Dian? Sebelum saya tanya pamungkas yang terakhir, kenapa orang bisa bilang Ria Ricis? Mirip Ria Ricis. Jadi ceritanya itu waktu tanggal 3 Maret. Wih, bulan lalu? Iya. Oke, 3 Maret. 3 Maret itu tiba-tiba saya ada yang DM checklist biru loh. Wey. Kaget dong. Centang biru. Centang biru. Oke. Usut punya usut, saya buka ternyata itu undangan untuk ke rumah Ricis dari tim Ricis langsung. Wey, keren. Itu gara-gara apa? Kan tidak mungkin tidak ada asap tanpa api. Ini kenapa bisa diundang? Kebetulan itu hari sebelum saya keluar, saya sempat bikin TikTok. Oke. Nah, pas sudah di-up ternyata viral. Bikin TikTok? Apa isi TikToknya? Ya cuman joget-joget doang. Joget-joget? Oh, jadi kau juga joget-joget? Di TikTok doang. Di TikTok. Ternyata viral. Viralnya karena dihujat. Wih. Sorry. Sudah mulai bermasalah ini. Viralnya karena dihujat. Maksudnya dihujat karena katanya dipaksa mirip Ricis. Oh, jadi memang kau paksa memang mirip Ricis. Ya enggak, ngapain dipaksa? Kau niatkan memang mirip sekali. Enggak, segala sesuatu yang dipaksakan itu enggak baik. Jadi buat apa begitu? Oh, ada yang menyampaikan seperti itu? Banyak. Oke, selain itu apa lagi? Ya, kata orang sih beberapa kayak gaya saya. Oke. Memang mirip Ricis, mau muka dan cara jilbab. Kalau jilbab kan umum ya. Umum. Dari sikap juga yang katanya petakilan juga. Ya. Sebentar kita cek itu. Udah sih gitu aja. Cuman kan kalau misalkan orang bilang mirip ya, kalau sikap dari saya cuman ya senyum. Iya. Biasa aja. Tapi gara-gara hujatan itu kemudian viral, sehingga bisa sampai ke rumah Ricis. Apakah pada saat viral dan hujatan itu Ria Ricis sempat komen atau apa? Sempat. Wih, sempat komen. Katanya, wah ayo ke rumah. Jadi saya tuh ingat sekali. Di tengah-tengah viralnya hujatan yang datang di kolom komentar, banyak juga yang tag Ria Ricis, sehingga si Ria Ricisnya ini muncul di kolom komentar video TikTok saya. Dan apa komentarnya? Dia bilang, wah ayo ke rumah. Bisa kita perlihatkan sih? Di notif aja seneng loh, apalagi kalau dipanggil langsung gitu kan. Apa perasaanmu waktu itu? Gak bisa berkata-kata, pokoknya ya Allah, speechless. Oh begitu deh. Nah, pada saat kemudian ada hujatan seperti itu, kan tidak juga semuanya hujatan. Iya. Ada juga yang memuji atau yang mengapresiasi. Kalau apresiasinya kayak gimana itu Dian? Bilang, wah nggak tahu lagi mau ngomong apa, mirip Ricis ini mah. Semoga rezekinya juga mirip kayak Ricis. Saya bilang, amin paling serius. Siapa sih yang nggak mau rezekinya kayak Ricis? Betul. Gitu? Tapi tunggu dulu Dian, sebenarnya Kau sadar jika bahwa kau mirip Ricis? Dirimu ini jujur.
Kalau jujur memang ada sedikit beberapa angel saya yang memang kok mirip ya, kayak rada-rada mirip. Cuman kan yang seperti itu saya tidak umbar di media sosial. Saya hanya membatin begitu. Membatin. Oh, memang kayak mirip, Kak. Sejak kapan kau rasa bahwa sejak kapan itu batinmu? Setelah pulang dari rumah Ricis. Oh, begitu? Bukan sejak pertama kali muncul ini yang dibilang Ria Ricis menjadi seorang YouTuber? Masa sih? Saya memang untuk fans Ria Ricis kan dinamakan The Ricis. The Ricis. Ya, saya juga mengaku The Ricis, cuman tidak yang kayak fanatik begitu. Enggak sampai ke situ, enggak sampai di yang misalnya kalau yang fanatik itu fans Ricis yang fanatik itu kayak gimana, Kak? Yang fanatik itu yang kayak memang mengikuti keseharian Ria Ricis, mulai apa yang Ria Ricis pakai, dia juga punya gitu, apa yang Ria Ricis jual, dia juga beli. Saya tidak sampai ke fase yang seperti itu. Mungkin juga sifatnya ya, gayanya kalau di depan kamera Ricis itu yang dikatakan fans fanatik. Iya, tapi kan pada dasarnya kalau misalkan kita mengikuti style idola kan masih wajar. Yang namanya juga idola. Oke. Kalau yang K-pop aja bisa kita tiru, kenapa yang dalam negeri kita nggak bisa tiru? Apalagi ini dalam artian yang baik gitu, berjilbab. Gitu. Apa sih yang menarik dari Ricis menurutmu, Dian? Kalau dari Ricis sih dia kan saya tahu itu Ricis gara-gara kakaknya Oki. Iya, adiknya Oki Setiana Dewi. Itu kan dibanding Oki dan Ricis, itu kan kayak berbeda sekali. Iya. Tetap muslimah. Tapi kan dari segi gaya, dari segi penampilan apa segala macam berbeda. Pembawaannya pun juga nggak sama. Iya, nggak sama tuh, kita sepakat untuk itu nih. Nah, jadi terus menurutmu apa yang layak diidolakan dari seorang Ria Ricis sehingga kau juga masuk kategori The Ricis? Ya kan? Yang pertama bisa bikin orang terhibur, tertawa ya kan. Yang kedua dia memang anak bungsu. Di tengah banyaknya hujatan juga dia bisa sukses sampai di titik seperti ini yang sudah bisa mendapat label The Queen of YouTube. Gitu kan, pasti untuk sampai kepada titik yang seperti ini tidak mudah, pasti juga banyak hujatan. Betul. Dan dia juga itu ada kata-kata yang paling saya ingat, meskipun kita berhijab itu tidak menjadi hambatan untuk kita terus berkarya. Itu yang paling membekas di otak saya. Apa yang paling membekas kontennya Ricis sebenarnya menurutmu kalau di YouTube? Setiap konten kan dia satu awalnya itu Ricis itu squishy. Iya. Saya juga mulai ikuti Ricis dari 2015. Iya. Dari 2015. Tapi di 2015 itu kau belum merasa bahwa mirip ke Ricis? Sama sekali tidak. Balik-balik kau ini. Serius, Kakak? Sama sekali tidak. Saya tidak merasa apa aku yang mirip. Enggak, kayak saya misalnya tuh. Saya tuh sejak SD dibilani mirip Duta Salon 7. Jangan ketawai kayak ini. Dibilani aja. Tuh? Dibilani Kak Duta mirip Duta Salon 7 vokalisnya, ya kan? Sampai sekarang dibilang-bilangi mirip lah, kurus-kurusnya apalah segala macam. Kesini ya biasa teman-teman netizen juga mulai bukan lagi Duta Salon 7, tapi mirip Ustaz Maulana. Jamaah. Jamaah ya biasalah. Tidak apa-apa karena semuanya kita dimiripkan sama orang-orang yang baik dan orang yang punya karya. Nah, saya juga mulai membatin waktu memang muncul itu Duta, sebelum orang bilang nih Kak, memang batin memang tuh agak ada mirip-miripnya sedikit. Makanya akhirnya menjadi idola. Kau 2015 pertama tahu itu Ricis. Dan belum piko merasa enggak sadar piko bahwa mirip? Enggak. Kayak saya enggak pantas Kak untuk merasa sedikit pun merasa mirip Ricis. Oh begitu Di? Atau Ricis yang mirip kau? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau saya yang mirip mungkin enggak tapi kalau dia yang merasa ya bisa jadi. Bisa jadi banget jadi. Kita dihujat sama The Ricis nanti. Tidak The Ricis. Kalau The Ricis itu dia tahu apa yang baik, apa yang tidak. Apa yang baik, apa yang tidak. Nah, terus siapa orang yang pertama bilani kok mirip Ricis? Netizen. Kalau spesifik kok masih tandai netizen siapa itu? Ya The Ricis, kembali lagi The Ricis. Oke. Mereka yang selalu sandingkan foto saya dengan fotonya Kak Icis, edit gitu kan. Semuanya sih pada dasarnya mereka. Untuk orang yang spesifik saya nggak tahu, nggak ingat begitu. Kau rasa senang sekali kayaknya Dian ya? Siapa karena langsung naik ini
followersmu di TikTok, di IG pun juga demikian, berangsur-angsur naik setelah balik dari rumahnya Ricis. Iya, betul. Kau masuk di konten YouTube-nya sampai berapa episode? 6, ada 6 vlog iya, yang jadi. Ada 6 vlog, Iya. ada 6 part. Iya. Kira-kira begitu, Di? Iya. Ada 6 part. Kau cerita, Beng, Dian. Kau kan berangkat ini. Iya. Kau dihubungi dulu. Iya. Terus kau berangkat ke Jakarta. Itu kan lagi corona orang. Iya. Kau berani, Di? Ya, Iya. saya berani, kan ada yang namanya rapid. Kan Iya, kita sudah rapid. di rapid. Dan kalau persoalan corona, ya mau di rumah mau tidak, kalau memang sudah ditakdirkan dapat, ya pasti terkena COVID. Iya. Prinsipnya saya begitu. Jadi kau sempat rapid? Sempat rapid. Oh iya, saya juga sempat rapid tapi minum. Oh. Iya, minumnya rapid the mineral. Iya. Kira-kira iya. seperti itu. Iya, masuk. Terus? Sudah rapid, pas hari Jumat, setelah salat Jumat saya berangkat ke Jakarta. Oh yes. Sampai di Jakarta itu pesawatnya sih jam-jam 4. Oke. Nah, tapi sudah Jumat itu sudah OTW bandara. Oke. Jadi sampai di Jakarta itu sudah sore, maghrib di sana. Terus ke penginapan, cuman nggak langsung ke rumah Ricis. Oke. Di sana itu ada Sabtu Minggu saya pakai jalan-jalan. Pas Pas hari Senin baru ke rumah Ricis. Selasanya balik gitu. begitu. Pertemuanmu dengan Ricis gimana itu? Prosesinya, ya. Kau datang ini langsung ada Ricis atau ada surprise apakah segala macam? Pas saya datang itu Ricisnya belum ada di rumah. Dia masih sudah diinfokan dari awal dia ada syuting. Jadi karena saya tamu, saya datang lebih awal dong. Lebih awal. Apalagi yang mau saya temui ini idola aku begitu ya. Ya kayak nervous mah. Bahkan orang rumahnya saja dia panggil saya masuk ke ruang tamu. Tapi kan Ricisnya belum ada. Belum ada. Saya enggak enak dong. Dia bilang, "Enggak apa-apa, Kak. Saya nunggu di luar aja." Pas saya nunggu di luar, tiba-tiba sudah ada Ricis turun dari mobil sambil teriak, "Wah, kembarannya Ricis, tunggu ya, aku ganti baju dulu," gitu. Sambil turun dari mobil udah teriak-teriak gitu. Saya kaget. Woi, dan bagaimana respon Ricis setelah kau ketemu ini, sudah bikin konten sama-sama? Ada nggak sesuatu yang disampaikan Ricis ke kau, Dian? Semuanya sudah disampaikan di vlog di ya. Video. Kalau dia itu kayak bersyukur ada yang mirip dia, berarti dia bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Amin. Yang kedua dia juga bilang stop hujat saya lagi. Gitu. Di video itu ada bilang stop hujat Dian karena Dian itu nggak salah gitu kan. Ya iyalah emang bentuknya udah gini ya, apa yang mau disalahin? Apakah sebenarnya kontenmu yang sehingga orang hujat kok? Ya. Sama misalnya Ricis bikin TikTok goyang kau juga bikin? Enggak jika. Apa gimana? Pokoknya apa yang lagi lewat di FYP saya. Saya coba bikin. Kalau bagus ya saya up. Nggak bagus tetap saya up juga. Oh begitu. Gitu. Oke. Nah mau saya pakai jilbab apapun, kalau memang si orangnya ini punya penyakit hati, ya bakalan dihujat juga. Gitu. Mau saya pakai hijab yang seperti ini, mau pakai pasmina, ada saja celah untuk netizen menghujat saya. Jadi ya udahlah, terserah dia. Selagi saya tidak merugikan orang lain, saya tetap membuat apa yang bikin saya senang. Prinsipnya begitu. Nah, setahu kita Ricis itu kan petakilan apa? Ya, petakilan juga. Kayak heboh sekali. Cuman pas selesai vlognya udah tayang. Teman-teman dekat itu bilang, "Deh, kayak bukan Dian ini. Ndak begini Dian, ndak kalem Ki." Saya bilang, "Bagaimana Kak mau kalem? Ketemu saja Ricis begini, gugup Mak." Apalagi kalau langsung dibilang kayak disandingkan berdua bikin konten. Begitu kayak, ya Allah nervous Kak. Ndak bisa Kak berkata-kata. Tapi kayak aku mau kan ceritanya kesana untuk collab toh. Betul. Mau tidak mau ya pasti harus bikin video. Harus kau juga menyesuaikan. Itu alasannya kita sampai bisa di sana. Ricis memang sama yang dengan ada yang digambar, ada yang di video dengan aslinya. Iya. Sama jika. Petakilan memang heboh. Hancur. Heboh sampai lebih heboh lagi. Sampai kalau misalkan dibilang hebohnya Ricis sama hebohku kalah jauh aja Kak. Kalah jauh. Tapi ada yang saya suka itu dari Ricis. Apa itu Kak? Ekspresif orangnya. Iya.
Itu yang paling kusuka, ekspresif orangnya dan gayanya dia itu bisa menjadi trendsetter. Iya. Ekspresinya apa segala macam, foto profilnya saja, foto profil YouTube-nya saja kan itu sudah sangat ekspresif. Nah, sekarang coba kalau Dian. Coba tirukan 3 ekspresi mirip Ricis. Harus dong. Kau sudah ke sana dong? Iya, Kau sudah ke sana dong, lihat langsung Ricis itu kayak gimana. Dan yang paling penting, kau memang sudah mengaku di depanku Dian bahwa memang saya idolakan Kak Icis, ya kan? Dan 3 ekspresifmu saja yang betul-betul andalannya Ricis dan kau juga mampu kira-kira mirip itu. Oke, are you ready? Ready. Ekspresif saja tuh, bukan ini bersuara tuh, ada gitu. Oke, are you ready? Ready. Oke, 3 yang pertama. Yang pertama itu yang ekspresif bagaimana? Ekspresif. Oke, itu ya. Oh gitu, itu yang pertama. Yang pertama. Itu andalan, memang sering begitu? Iya, saya juga begitu Cika. Begitu juga. Oh ya. Suku saya nyaman juga begitu. Oke, mantap. Oke, yang kedua, yang biasa. Kedua itu. Oke, itu yang kedua. Siapa suruh ke rumahnya artis? Siapa suruh gua? Artisnya yang panggil. Oh begitu kak ya, oke. Yang ketiga apa yang pose YouTube-nya kan? Oh begitu. Dan dia tuh kalau senyum lepas begitu ya. Oh coba kalau kau Dian senyum mau lepas yang kayak gimana? Oh. Bukan senyum itu kak, ketawa. Bukan senyum, oke. Begitu sih. Oke. Ya memang ada beberapa gayanya Ricis yang tanpa disadari memang ya secara umum semua orang pasti bisa berekspresi yang seperti itu. Jadi saya tanggapannya kalau orang yang hujat istilahnya iri, bilang bos. Iri bilang bos. Gitu. Siapa suruh kau mukamu tidak mirip artis begitu? Motong kau mirip artis, nah tidak ada mirip nu. Wih. Nah. Itu disclaimer tadi. Iya, disclaimer. Kakak Dian. Iya kak. Setelah kau balik dari ketemu sama Ricis, progresnya followersmu itu meningkat sekali di TikTok. Iya. Itu boleh diceritain dikit Dian? Itu berapa naiknya? Naik itu. Range-nya kira-kira? Iya, kalau pesatnya sih mungkin ada untuk sampai sekarang semenjak saya pulang itu sudah lebih dari 100.000 followers. Wush. Kan itu awal saya ke sana itu sudah 100.000 lebih. 120 lah saya ke sana. Sekarang sudah mau 300.000 followers di TikTok. Kalau di Instagram sudah 24,5 di Instagram. Wah, 24.000. Nah sekarang pasti banyak permintaan dong. Iya, permintaan apa ini kak? Permintaan endorse. Alhamdulillah. Permintaan jadi brand ambassador. Alhamdulillah. Business ada. inquiries. Asik. Kan saya biasa baca-baca bionya selebgram. Iya, for business DM. Asik. Terus? Alhamdulillah ada. Ada. Banyak banget. Banyak ya? Wih. Untuk banyak banget itu kembali lagi ke personnya. Kalau kebanyakan ya pasti banyak banget. Tapi kalau selagi masih mampu, ya alhamdulillah. Kan yang memberi itu Allah. Jadi kita harus selalu bersyukur. Rata-rata itu yang produk apa? Alhamdulillah yang endorse itu produk-produk yang udah besar memang. Seperti bisa sebut. Seperti Scarlett, Macarizo, pokoknya banyak brand-brand besar yang dari luar Sulsel. Bukan dari Makassar? Bukan. Kalau untuk Makassar sendiri itu justru kayak kenapa ini Makassar tidak ada endorse kak? Yang tidak ada produk Makassar yang lirik yang ada, tapi hitungan jari kak. Beda dengan yang di luar Sulawesi, yang kayak nggak tanggung loh. Dia endorse. Jadi kalau saya perhatikan ya memang sih lebih banyak yang di luar yang kenal kak. Gitu. Masya Allah. Mungkin juga lebih besar followersku itu di luar Sulsel. Jadi Ricis ini membawa berkah sekali dia. Alhamdulillah sangat membawa berkah. Saya itu ke rumah Ricis, yang saya lihat feedbacknya setelah pulang dari rumah Ricis. Feedbacknya itu berkepanjangan seperti endorse kan 1-2 mulai datangan toh. Tapi orang-orang selalu bilang, apa Ji nak kasih kang ko Ricis? Apa Ji? Apa Ji? Jadi saya jawab, bahkan tidak ada pun yang nak kasihkan Kak Ricis, saya tetap bersyukur.
Karena satu, cita-cita aku memang mau sekali Kak ketemu. Ricis pernah ke Makassar. Pernah ke Makassar? Ke Claro. Betul, acara YouTube Fanfest. YouTube Fanfest. Saya dari jam 11 antri, tapi nggak sampai ketemu, sampai nangis-nangis Kak, teriak-teriak. Dan akhirnya dibalaskan dengan langsung datang ke rumahnya begitu. Dan diundang. Tidak ada sama sekali, tidak perlu antri. Tidak perlu antri. Tidak perlu rebut-rebutan. Bahkan dia yang fasilitasi Kak untuk bisa sampai ke sana. Jadi semuanya ditanggung oleh Semuanya ditanggung. Gokil. Jadi kalau untuk netizen yang tanya apa Ji nak kasihkan ke Ricis, yang nak kasihkan ke itu Ricis lebih di luar dari ekspektasi kalian untuk diriku, begitu. Jadi jangan selalu bertanya-tanya, masa itu Ji. Nggak selamanya itu sesuatu hal bisa dinilai. Semua itu tentang bagaimana kita memaknai dan mensyukuri, begitu. Oke, begitu ya. Terus Dian, ini kan tadi lanjut soal itu tadi, banyak permintaan, endorse apa segala macam. Sampai produk-produk yang kau sebutkan tadi, produk-produk besar apa segala macam. Kau memang sudah pelajari atau kau memang sudah bersiap-siap bahwa pasti akan dihubungi ke ini? Sebenarnya jauh sebelum saya ke rumah Ricis sudah ada yang melirik. Ada yang melirik. Tapi kan prinsip saya main TikTok bukan untuk sebagai sumber penghasilan. Kalau ada ya alhamdulillah. Karena begitu. Sekarang kau masih mahasiswa? Iya. Semester 8. Akhir. Oke. Di Universitas Muhammadiyah Makassar. Unismo. Iya. Jurusan akuntansi. Wah, berhubungan memang dengan ekonomi. Berarti kau sudah siapkan memang red card apa segala macam? Sudah, itu pun red card ke saya sebenarnya. Sudah pulang dari rumah Ricis baru saya siapkan. Baru ku perbaiki rapikan apa segala macam. Kalau untuk sebelum ke rumah Ricis saya lihat-lihat dulu. Kalau gitu misalkan orang Makassar, UMKM di Makassar itu niatnya kan kita saling membantu. Dia kirimkan saya produk, ya saya bantu informasikan, begitu. Begitu siklusnya. Tapi setelah pulang dari Ricis ya saya berpikirnya saya kan juga punya pengaruh setelah pulang dari rumah Ricis. Ada sesuatu, tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Dan kalau mau berbayar ya itu masuk akal. Iya, betul. Dilihat dari apa yang sudah saya lalui sehingga bisa sampai di titik seperti ini. Betul sekali. Mungkin orang hanya lihatnya sekarang, tapi Dian mungkin ada proses-proses yang dilalui sebelumnya yang cukup punya tantangan juga. Oke. Seperti itu. Boleh dong dikasih tahu saya, Dian. Apa tuh Kak? Bocoran aja kira-kira yang kemarin sudah endorse kok yang produk di luar itu. Range-nya aja kira-kira. Berapaan sih? Dari harga 150. Sampai 500. Itu untuk Instastory? Enggak. Itu 150.000 untuk Instagram aja, Instastory. Tapi kalau mau di post di TikTok itu dari harga 250.000. Karena kan memang saya lebih banyak di TikTok. Lebih banyak di TikTok. Lebih aktif di situ. Lebih aktif di TikTok gitu. Jadi kayak visit store juga itu bisa. Bisa. Itu lebih naik lagi. Lebih di atas lagi kan butuh effort untuk kesananya. Kita nggak realistis. Betul. Kita nggak materialistis tapi kita realistis. Dari sini ke sana itu pasti butuh biaya. Begitu. Iya. Saya kalau misalkan ada orang yang kontak minta red card, terus kalau sudah bicara harga tapi dia bilang ini sudah, saya tidak bakalan bati-bati lagi. Tidak diurus lagi. Tidak. Saya memang kan bukan uang ku kejar, Kak. Bukan uang ku kejar. Iya. Seandainya uang ku kejar, ku kasih lagi bilang, ku bati-bati. Kalau tidak ada uang tak jangan Maki. Iya. Begitu. Tapi saya sangat menghargai orang yang kalau dikasih red card bilang, Kak bisa ndak begini? Begini mau saja. Aku bilang, oh bisa jika. Saya tidak mau mempersulit orang, Kak. Kalau orang jujur bilang mampunya segitu, ya kita juga sesuaikan cara tak menginformasikan begitu jika. Tapi kan begini Dian, itu tadi satu hal. Soal alhamdulillah ada penghasilan, walaupun mungkin tidak seperti Ricis. Iya. Sekarang jauh sekali toh. Nah, itu kan di TikTok. Iya. Kita tahu bagaimana image TikTok. Iya, apalagi kalau cewek. Iya. Jual badan gini, jual tubuh, jual goyang-goyang gini. Apa segala, jual atas bawah gini. Iya. Kok bagaimana caranya? Kenapa kau juga mau di TikTok? Ya
Kalau ada statement tentang hal yang seperti itu di TikTok, berarti kita juga kan yang buat statement seperti itu manusia jika. Saya juga yang menganggap diriku manusia, kita juga bisa membuat statement yang A atau statement yang lain toh. Kalau dia bisa jual ini itu, kita bisa menjadi solusi begitu. Kalau dia memposting hal yang negatif, kan kita bisa ngasih yang positif vibes gitu. Kita juga bisa menghasilkan uang tanpa menjual atas bawah gitu. Ya seperti itu Jessica. Jadi kau memanfaatkan di TikTok ini secara positif. Positif, kita ambil positifnya. Berarti kalau judge, ada orang yang menjudge bahwa TikTok semua itu negatif, itu salah Salah. Saya bilang kalau ada teman-temanku, apa itu ke TikTok? Bilang tabe, kurang jauh FYP-mu. Kurang jauh FYP-mu. Kan kalau di dunia nyata, di mana itu bilang tabe kurang jauh mainmu. Tapi kalau orang bilang di TikTok apa gitu, saya begini tabe kurang jauh FYP-mu. Jadi makanya scroll TikTok. Meskipun hal baik yang muncul itu 3 dari 10, tetap ada hal baik. Iya. Kalau ada hal jelek yang bisa dihujat, pasti bakalan ada juga hal baik yang bisa kau dengar dari TikTok. Itu poinnya ya. Itu poinnya. Wah, keren sekali Dian, luar biasa. Dian, kau mau selesai? Iya kak. Kau pilih kerja, lanjut kuliah, atau fokus dalam dunia seperti ini? Kalau kerja saya kak, dalam artian saya menjadi karyawan, pegawai negeri. Mungkin untuk saat ini tidak ada pikiranku ke sana. Tidak ada ke sana. Karena saya sudah pernah jadi admin, tinggal di gudang satu tempat dengan barang. Oh, berarti pernah Ki juga kerja sambil kuliah? Pernah kak. Dari semester 3 itu saya sudah putuskan tali perekonomian dari keluarga saya. Bukan tali darah. Iya, tali perekonomian. Tali perekonomian. Artinya enggak ditanggung Mi kok ini. Enggak ditanggung. Artinya enggak selesai mau orang. Enggak Mi. Karena saya enggak enak kak. Begini kak. Iya. Saya biar mami susah kak, kalau masih bisa aja begini, tetap kak begini. Keren. Begitu. Jadi tidak mungkin Mi untuk kerja. Kalau jadi bawahan. Kantoran atau pegawai negeri. Kalau CPNS itu tuntutan orang tua. Akan coba diusahakan. Tetap dipenuhi. Hasilnya itu tergantung Allah mami. Kalau lanjut kuliah S2? Kalau lanjut kuliah itu bukan di prioritas juga. Ada beasiswa? Kalau ada beasiswa bisa digas. Wow, oke. Berarti akan aktif dalam dunia seperti ini? Iya. Yakin kok? Saya lagi fokus kepada apa sih seorang Dian yang bisa diberikan kepada netizen begitu. Wih, luar positif biasa. Vibes apa yang tapi bisa orang saya tua berikan. support di dalam support. Bahkan itu dari vlogku saya bilang, mamaku pernah dipertanyakan kak, bilang Dian kapan diundang Ria Ricis. Jadi aku bilang, mak jangan saya tanya kak, bukan saya punya rumah. Ricisnya yang punya rumah. Betul. Terus apa kaitannya dengan ilmu akuntansi yang kau dapatkan di Unismu Makassar dengan profesimu sekarang? Sama sekali ada. Kalau dalam soal ekonomi kan, bagaimana kita mengatur keuangan. Itu aja. Tapi kalau pengalaman hidup ya pasti banyak jika. Nice people, dari sini kita belajar dari Dian ini yang saya panggil saja Dian Ricis ya. Biasa orang enggak panggil Dian kakak. Ricis. Asik. Berarti saya masih sopan jika saya Dian Ricis. Dari sini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu pencapaian itu akan datang ke kita tak kala kita sudah mempersiapkan juga dengan baik, dengan matang. Istilahnya kalau kita sudah siap, pasti rezeki apapun itu bakalan datang yang menghampiri kita. Bahkan sebuah masalah pun bakalan datang kalau memang kita siap Ji. Begitu kak. Kalau kita siap mampu melalui itu, pasti bakalan datang. Baik. Terima kasih banyak Dian ngobrol-ngobrol singkatnya sama saya. Sama-sama, saya punya banyak dapat insight baru lagi dan juga punya teman-teman juga di sana. Dan yang paling penting saya yakin sekali ini, kalau kau ke Jakarta pasti ke kontak Ricis atau timnya apa segala macam. Kau punya nomor WA-nya Ria Ricis? Bukan WA Kak. Timnya, bukan Ricisnya langsung. Bukan Ricisnya langsung. Kau enggak minta memang? Enggak Jika. Saya enggak minta foto. Saya enggak minta WA, saya enggak minta fallback. Karena
pertemuanku sama Ricis sudah cukup untuk kebahagiaanku. Sudah lebih dari sudah segalanya. lebih dari segalanya. Asik. Luar biasa. Setipe kita kalau untuk persoalan itu. Iya. Oke. Buat teman-teman semua, ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau apa yang kau dapat segala macam dari perbincangan ini, silakan komentar di kolom komentar. Asik. Jangan lupa subscribe Asik karena gratis sekali, Ji. asik sekali. Karena gratis Ji. Kita sama-sama membangun konten creator dari Makassar. Mantap. Thank you Dian sudah hadir. Time is over.